Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Salivia dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2005306. Pada video ini merupakan pemenuhan tugas saya dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut menyebabkan kelangkaan. Profesor P.A. Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Menurut Sadono Sikirno, ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi adalah 1. Dapat membantu memahami wujud dari perilaku ekonomi dalam dunia nyata dengan lebih baik. 2. Dapat mempelajari dan lebih mahir dalam perekonomian. 3. Akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Kaum perintis ekonomi. Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 Masehi. Masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berekonomi. Menurut pandangan Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi, mencerminkan pola pikir tradisi kaum migran. Ia memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara dan penganekaragaman pekerjaan dalam masyarakat yang merupakan keharusan, karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Inilah awal dasar pemikiran prinsip spesialisasi kemudian dikembangkan oleh Adam Smith. Menurut pandangan Aristoteles, yang merupakan tokoh pemikir ulang yang sangat tajam dan menjadi dasar analisisnya berpangkal dari data. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik melalui tukar-menukar. Aristoteles lah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai tukar dan nilai guna. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga. Uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja. Jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta atau mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif. Menurut pandangan Xenophon, yaitu seorang prajurit, sejarawan, dan murid Socrates yang mengarang buku Oikonomicus atau pengelolaan rumah tangga. Inti pemikiran dari Xenophon adalah pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi, pelayaran dan perniagaan yang dianjurkan untuk dikembangkan oleh negara, modal patungan dalam usaha, spesialisasi dan pembagian kerja. Konsep perbudakan dan sektor pertambangan menjadi milik bersama. Menurut pandangan Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai dengan 1274, seorang filosof dan tokoh pemikir ekonomi pada abad pertengahan, mengungkapkan tentang konsep keadilan yang dibagi dua menjadi keadilan distributif dan keadilan konservasi.
Dengan menegakkan hukum Tuhan, maka dalam jual beli harus dilakukan dengan harga yang adil, sedang bunga uang adalah riba. Tapi masalah riba, upah yang adil, dan harga yang layak ini merupakan masalah yang terus-menerus diperdebatkan dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku pelaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat. Ilmu ini diperlukan sebagai kerangka berpikir untuk dapat melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad ke-18 sebagai suatu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Aliran klasik mengalami kegagalan setelah terjadi depresi besar pada tahun 1930-an yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham. Pada zaman Yunani kuno, pembahasan tentang ekonomi masih merupakan bagian dari filsafat, khususnya filsafat moral. Pemikiran tentang ekonomi sering dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan, atau kepatutan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat yang adil dan makmur serta merata. Sudah ada teori pemikiran tentang uang, bunga, jasa, tenaga kerja manusia dari perbudakan dan perdagangan. Tokoh-tokoh Yunani kuno yang pertama adalah Plato pada tahun 427 Masehi sampai 347, lahir di Athena pada tahun 427 dan meninggal pada tahun 347 Masehi dalam usia 50 tahun. Ajaran filsafatnya disebut filsafat Aide. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul secara tidak sengaja dari pemikirannya tentang keadilan atau justice dalam sebuah negara ideal state. Pemikiran Plato ada 3 jenis pekerjaan yang dilakukan manusia. Pekerjaan sebagai pengatur atau penguasa, yang kedua sebagai tentara, yang ketiga sebagai pekerja. Hanya golongan terendah atau pekerja yang boleh bekerja untuk mengejar laba dan mengumpulkan harta. Menurut pandangan Aristoteles, pemikiran Aristoteles tentang ekonomi jauh lebih maju daripada gurunya Plato. Aristoteles dapat dikatakan sebagai orang pertama yang melihat bahwa ekonomi merupakan suatu bidang tersendiri yang pembahasannya harus dipisahkan dengan bidang-bidang lain. Aristoteles merupakan orang pertama yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori value dan price. Menurut Aristoteles, kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, tetapi keinginan relatif tanpa batas. Ia membenarkan dan menganggap alami kegiatan produksi yang dimaksudkan untuk menghasilkan barang-barang guna memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, kegiatan produksi untuk memenuhi keinginan manusia yang tanpa batas itu dikecamkannya dan sebagai sesuatu yang tidak alami. Menurut pemikiran Xenophon dalam bukunya On the Means of Improving Revenue of the State of Athena. Dalam buku tersebut, Xenophon menguraikan bahwa Athena mempunyai beberapa kelebihan dapat meningkatkan pendapatan negara. Pemikiran Xenophon yaitu pemikiran dasar tentang pengelolaan rumah tangga, militer, perusahaan, dan negara. Pemikirannya tentang pengorganisasian dan administrasi yang baik dan efisien. Pemikiran pencapaian kondisi surplus dari kegiatan ekonomi.
Pemikiran adanya pembagian kerja atau division of labor. Pemikiran kaum skolastik. Ciri utama dari aliran pemikiran skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis, serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Menurut pandangan Albertus Magnus, seorang filsuf religius dari Jerman, salah satu pemikirannya adalah tentang harga yang adil dan pantas atau just price, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan. Sementara itu, terjadinya pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah. Proteksi industri yang mengajukan persaingan dalam negeri dan tingkat upah yang rendah mendorong ekspor. Aliran fisiokrat adalah suatu paham yang mengutamakan segi pertanian dan kebebasan, sedangkan aliran merkantilisme sangat mengutamakan hal-hal yang menyangkut keduniaan, di mana jika suatu negara ingin maju atau makmur, maka negara itu harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Teori ekonomi klasik adalah pemikiran tentang keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat zamannya, dan kemudian berusaha menyusun teori ekonomi yang dapat menolong dan memberikan jawabannya. Tidak seperti Keynesian, ekonomi klasik menekankan pada penerapan harga fleksibel baik dari segi upah ataupun barang. Perbedaan pandangan antara ekonomi klasik dengan pandangan Keynes adalah para penganut ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu perekonomian dapat berjalan sendirinya yang dijalankan oleh mekanisme pasar, sedangkan menurut pandangan Keynes, pemerintah perlu ikut campur dalam kegiatan perekonomian. Jika perekonomian dianggap memasuki fase bahaya, sehingga pemerintah mampu mengendalikan perekonomian dengan melaksanakan berbagai kebijakan. Ekonomi institusional secara umum adalah sebuah mazhab pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi atau economic behavior, yaitu seseorang atau suatu pihak sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Institusi sendiri dalam hal ini memiliki arti yang cukup luas dan secara singkat dapat didefinisikan sebagai aturan main dalam suatu kelompok masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal, yang sengaja disusun untuk membatasi atau mengatur hubungan antar manusia yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Mazhab ekonomi institusional pada umumnya membahas perilaku ekonomi dengan menggunakan alat analisis yang dikembangkan dengan dukungan dari 4 teori yang juga dapat digunakan sebagai alat analisis. 4 teori tersebut meliputi 1. Teori biaya transaksi atau transaction cost theory. Yang kedua, teori hak kepemilikan atau property right theory. Yang ketiga, teori pilihan publik atau public choice theory. 4. Teori permainan atau game theory. Makroekonomi Keynesian adalah teori makroekonomi tentang pengeluaran total atau permintaan agregat dalam perekonomian dan dampaknya terhadap output dan inflasi. Perbedaan pandangan antara ekonomi klasik dengan pandangan Keynes
adalah para penganut ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu perekonomian dapat berjalan sendirinya yang dijalankan oleh mekanisme pasar, sedangkan menurut pandangan Keynes, pemerintah perlu ikut campur dalam kegiatan perekonomian. Dalam mengkritik pandangan klasik, Keynes mengemukakan pandangan lain, yaitu Keynes berpendapat bahwa tabungan bukan ditentukan oleh suku bunga tetapi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Keynes berpendapat suku bunga bukan ditentukan oleh penawaran dana untuk tabungan dan permintaan dan penawaran uang. Pada intinya, teori Keynes mengatakan bahwa permintaan agregat yang diukur sebagai jumlah pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintah, yang merupakan kekuatan pendorong terpenting dalam ekonomi. Teori ini beranggapan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada suatu keadaan. Kritik Keynes atau teori kuantitas, Keynes tidak sependapat bahwa perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya atas harga-harga. Keynes juga tidak sependapat bahwa perubahan dalam uang beredar tidak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan nasional. Sekolah pemikiran monetaris atau Monetary School of Thought adalah salah satu aliran pemikiran mainstream makroekonomi yang percaya bahwa pasokan uang adalah penentu utama pertumbuhan ekonomi. Mereka yang memiliki pandangan tersebut kita sebut sebagai monetaris atau ekonom moneter. Monetaris percaya kebijakan moneter lebih efektif untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Uang memiliki peran besar dalam perekonomian modern. Tidak hanya sebagai alat pembayar, uang juga telah menjadi komoditas untuk ditransaksikan. Permintaan dan penawaran uang menentukan suku bunga dalam perekonomian. Perbedaan utama antara monetaris dan Keynesian terletak pada apa yang menggerakkan perekonomian. Keduanya kemudian memformulasikan beberapa solusi tentang bagaimana membuat kebijakan seharusnya yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Kritik monetaris terhadap Keynesian. Keynesian mengesampingkan peran uang. Keynesian gagal menjelaskan dampak utang pemerintah terhadap tingkat bunga dan aktivitas ekonomi, kebijakan fiskal yang melibatkan jeda. Landasan utama monetaris adalah teori kuantitas uang atau quantity theory of money. Teori ini mencoba menghubungkan antara jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dengan PDB nominal. Mereka juga memandang bahwa intervensi pemerintah seharusnya minimal. Intervensi seringkali menghasilkan konsekuensi yang tidak lebih baik. Oleh karena itu, pasar seharusnya dibiarkan untuk bekerja dengan sendirinya. Kebijakan sisi penawaran atau supply side policy adalah jenis kebijakan ekonomi di mana fokus utama adalah penawaran agregat. Itu berupaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial dari sebuah perekonomian. Kebijakan sisi penawaran berusaha mempengaruhi perekonomian melalui penawaran agregat, sedangkan kebijakan sisi permintaan mempengaruhi perekonomian melalui permintaan agregat. Pada dasarnya, kebijakan sisi penawaran berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor produksi. Di antara upaya yang mungkin adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong kemajuan teknologi. Misalnya, perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan yang efektif memberi pekerja lebih banyak keterampilan. Ini dapat mengarah pada produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi.
Dalam mengatasi inflasi dan pengangguran, jalur yang ditempuh oleh aliran sisi penawaran melalui program penurunan pajak. Alasan turunnya pajak akan menambah gairah investasi, yang mendorong peningkatan dalam produksi. Pakar-pakar aliran sisi penawaran percaya bahwa pemotongan pajak tidak akan menyebabkan berkurangnya produksi nasional, bahkan menjamin tidak akan mengurangi penerimaan pemerintah dalam total pajak yang dikumpulkan. Kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai selaku sektor publik. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana desmatik dengan instrumen utama perpajakan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang lebih baik. Caranya yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak yang disebutkan T dan pengeluaran pemerintah atau G. Kebijakan fiskal pemerintah dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan yang bersifat ekspansif dilakukan pada saat perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Adapun kebijakan fiskal kontraktif adalah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau menghadapi inflasi. Tindakan yang dilakukan adalah mengurangi pengeluaran pemerintah atau memperbesar tingkat pajak. Kebijakan moneter yaitu adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar atau JUB dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar atau JUB. Kebijakan moneter memiliki 3 instrumen, yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation, kebijakan tingkat suku bunga atau discount rate policy, dan rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. 1. Operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Di Indonesia, operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SPBU. Yang kedua, discount rate. Salah satu fasilitas yaitu adanya tingkat bunga diskonto, yang maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah melakukan suatu cara yaitu menurunkan tingkat bunga pinjaman atau tingkat diskonto. Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Yaitu penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan pemerintah jika ingin menambah jumlah uang beredar di masyarakat atau yang lebih dikenal dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, kebijakan moneter yang ditempuh adalah kebijakan moneter kontraktif atau yang lebih dikenal dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy.
Bank sentral dapat menggunakan 3 instrumen, yaitu operasi pasar terbuka, open market operation, kebijakan tingkat suku bunga, discount rate policy, dan rasio cadangan wajib, reserve requirement ratio. Perbedaan kebijakan sisi penawaran dengan kebijakan sisi permintaan. Kebijakan sisi penawaran berusaha mempengaruhi perekonomian melalui penawaran agregat, sedangkan kebijakan sisi permintaan mempengaruhi perekonomian melalui permintaan agregat. Kebijakan sisi permintaan terbagi ke dalam 2 kategori, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, sedangkan kebijakan sisi penawaran dapat mengambil beragam bentuk. Pertama, pada kebijakan fiskal. Pemerintah mempengaruhi perekonomian melalui anggaran pendapatan, yakni pajak, dan anggaran belanja. Jika ingin merangsang pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan fiskal ekspansioner. Caranya adalah dengan menurunkan tarif pajak atau meningkatkan anggaran belanja. Kedua, kebijakan moneter. Kebijakan ini berupaya mempengaruhi perekonomian melalui perubahan jumlah uang beredar. Dalam hal ini, bank sentral atau otoritas moneter bertindak sebagai pengambilan kebijakan. Kebijakan moneter ekspansioner bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi. Bank sentral dapat menempuh kombinasi dari pemangkasan suku bunga, penurunan rasio cadangan wajib, atau pembelian surat berharga pemerintah. Kebijakan sisi permintaan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, tapi dengan konsekuensi inflasi akan juga naik. Misalnya, kebijakan fiskal ekspansioner dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan menurunkan tingkat pengangguran. Tapi di sisi lain, itu juga menghasilkan inflasi yang lebih tinggi, tidak selaras dengan tujuan makroekonomi. Salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan inflasi adalah melalui kebijakan sisi penawaran. Dengan kebijakan ini, pemerintah dapat meningkatkan kapasitas produktivitas jangka panjang. Dalam kurva penawaran agregat, ketika kapasitas produktivitas meningkat, Anda akan melihat kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kanan, itu menghasilkan PDB potensial yang lebih tinggi. Pada dasarnya, kebijakan sisi penawaran berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor produksi. Di antara upaya yang mungkin adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong kemajuan teknologi. Alat untuk kebijakan sisi penawaran mencakup privatisasi, deregulasi, bantuan untuk bisnis, pendidikan dan pelatihan, serta riset dan pengembangan. Privatisasi berbagai industri besar atau telekomunikasi, listrik, gas, dan lain-lain dirancang untuk memecah monopoli negara dan untuk menciptakan lebih banyak persaingan. Deregulasi mirip dengan privatisasi. Deregulasi adalah pengurangan atau penghapusan kekuatan pemerintah dalam suatu industri tertentu, tapi itu tidak melibatkan pengurangan kepemilikan pemerintah, melainkan serangkaian pelonggaran peraturan. Ekonomi institusional pertama kali diperkenalkan oleh Walton Hamilton pada tahun 1919. Ekonomi institusional secara umum adalah sebuah mazhab pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi yaitu seseorang atau suatu pihak sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Institusi sendiri dalam hal ini memiliki arti yang cukup luas dan secara singkat dapat didefinisikan sebagai aturan main dalam suatu kelompok masyarakat
baik yang sifatnya formal maupun informal, yang sengaja disusun untuk membatasi atau mengatur hubungan antar manusia yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Dengan demikian, institusi di sini tidak sama dengan organisasi. Mazhab internasional pada awalnya muncul sebagai sanggahan terhadap pandangan atau mazhab ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang adalah semata-mata didasarkan pada keinginan setiap individu untuk memaksimalkan keuntungan atau maximizing profit behavior. Mazhab ekonomi institusional pada umumnya membahas perilaku ekonomi dengan menggunakan alat analisis yang dikembangkan dengan dukungan dari 4 teori yang dapat digunakan sebagai alat analisis, yaitu teori biaya transaksi, teori hak kepemilikan, teori pilihan publik, dan teori permainan. Perbedaan mendasar lainnya antara mazhab institusional lama dan baru adalah bahwa mazhab institusional baru menggunakan 2 dasar asumsi, yaitu bahwa manusia berperilaku rasional atau rational individual behavior, dan adanya fungsi preferensi individu yang jelas atau individual preference function, di mana kedua asumsi tersebut juga merupakan asumsi yang sangat penting bagi mazhab neoklasik. Oleh karena itu, mazhab institusional baru seringkali tidak diposisikan sebagai sanggahan terhadap mazhab ekonomi neoklasik, sebagaimana mazhab institusional lama, tetapi sebagai bentuk pengembangan atau extension dari mazhab neoklasik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Minta maaf atas gangguan suara. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.